Welcome back to my YouTube channel, guys. Kita akan berbicara hari ini tentang persiapan tanaman sebelum kita pajang atau display di rumah atau dimanapun itu, di cafe dan di tempat-tempat lain. Ada beberapa preparations yang harus kita lakukan. Yuk ikutin. Beberapa persiapan antara lain adalah kita perhatikan media tanamnya, kita perhatikan kesehatan daripada daunnya, dan kita harapkan waktu tanaman itu dipindah saat pertama kali tanaman tidak dalam kondisi shock. Karena kalau tanaman dipindah dalam kondisi shock atau alias misalnya kita ganti media tanamnya, akarnya seluruhnya, akarnya kita cabut dari tanamannya, kita cabut dari media tanam sebelumnya, kita ganti sepenuhnya dengan media tanam yang lain, cenderung tanaman akan mengalami shock atau daunnya kekuningan. Sebaiknya apa dulu yang kita lakukan? Pertama kali yang saya lakukan ketika membeli tanaman atau memindahkan tanaman dari nursery ke rumah, saya akan atur spot dan saya akan pisahkan dengan tanaman-tanaman lain. Karena tanaman itu berpotensi membawa pest atau hama. Contohnya apa? Contohnya thrips, fungal gnats yang bisa ditularkan kepada tanaman-tanaman lainnya. Lalu langkah kedua adalah memastikan tanaman itu bisa beradaptasi dahulu. Jadi tidak serta-merta langsung dibawa ke matahari, dijemur, disiram, enggak. Saya biasanya siapkan di tempat yang cahayanya medium to low light, lalu dipindahkan seperti ini. Kemarin saya siapkan di indoor supaya cahayanya cukup di sana. Lalu saya bawa keluar untuk menikmati sedikit cahaya, lalu kita periksa secara keseluruhan apakah ada pest. Jadi tidak terburu-buru langsung dari nursery satu hari dibawa, dari nursery atau depot tanaman dibawa langsung digabungkan dengan tanaman lainnya. Karena kalau tanaman itu ternyata di dalam tanahnya ada hama, selamat menikmati semua hama di semua tanaman yang ada di rumah. Tanaman ini kita lihat dulu kesehatan dari media tanamnya. Kita lihat apakah media tanamnya perlu diganti atau tidak. Lalu juga yang seperti yang saya katakan tadi, saya tidak langsung menyiram dengan banyak sekali air atau membanjiri dia. Seperti tanaman ini ditanam di ember plastik hitam. Kita cek apakah ada hama dengan sangat gampang. Biasa saya lakukan juga membolak-balik tanahnya sedikit untuk melihat apakah ada fungal gnats, strips. Tanaman-tanaman liar yang kecil-kecil seperti ini bisa dibuang, lalu membersihkan kotoran yang ada di situ. Menurut saya media tanamnya ini tidak perlu diganti dulu, walaupun memang untuk ukuran daun yang gigantic seperti ini sebenarnya dibutuhkan pot terlalu besar. Tapi tips untuk tanaman Monstera deliciosa atau King Monstera deliciosa, you don't need that terlalu besar, media tanam yang terlalu besar. Nah, diberikan pot gantung seperti ini yang lebih membuat manis dan cantik. Seperti itu. Nah, kita akan membersihkan daun-daunnya supaya daunnya itu tampak cantik dan mengkilat. Di sini saya gunakan lap biasa. Saya tidak menggunakan sabun atau cairan lainnya. Kita periksa daun-daunnya. Fenestrationnya sangat cantik. Bisa dilihat ada lubang-lubang daun dan ada bagian-bagian yang benar-benar sempurna. Tapi ada juga bagian yang benar-benar mati. Sebagai contoh lain yang ini, daunnya ada sedikit cacat. Tapi ini sesuatu yang bisa kita tolerir karena terkena cahaya matahari terlalu banyak, intensitas bisa membuat seperti itu. Atau yang ini. Nih, kita lihat bahwa ini putus ya. Nah, dan juga ada beberapa flek-flek pada daun yang menurut saya oke sih. Oh, kelihatan fleknya. Oke, nggak terlalu masalah. Yuk kita coba geser ke sini. Kita lakukan pembersihan daun seperti ini saja. Ada kotoran-kotoran, kita bersihkan. Iya. Kita coba bersihkan dan kita lap seperti itu. Perlu menggunakan sabun nggak? Dalam kasus ini saya tidak menggunakan sabun karena tanamannya cukup bersih. Tujuannya juga kita memeriksa apakah ada beberapa telur dari serangga yang terikut pada tanaman ini, gitu ya. Lupa kita melihat bagian belakang daun, apakah ada telur serangga yang menempel. Sepertinya ada sedikit kotoran yang bisa kita bersihkan agar daunnya itu dalam kondisi kita pastikan sehat sempurna. Pada beberapa tanaman Monstera yang saya miliki ternyata penuh dengan telur-telur serangga di bawah ruas jari daunnya. Jadi kita bisa bersihkan. Of course kalau ada daun mati tinggal kita
iya kita cabut, kita putuskan seperti itu. Batang juga kita bersihkan sekali lewat. Daun-daun seperti ini ya bisa kita robek supaya tidak terkena ke bagian yang sakitnya. Ya. Lihat dari sisi sebaliknya dari daun monstera ini, kita lihat bahwa ada, ya ini yang saya maksudkan dengan telur serangga. Kemudian di sini ada sarang laba-laba yang harus dibersihkan. Ya, seperti inilah tampakan belakang dari daun Monstera King Deliciosa. King Monstera Deliciosa ya. Jadi ya pada umumnya tanaman ini tanaman cukup sehat. Oke. Kita lihat, kita angkat, dan kita pindahkan ke dalam ruangan untuk didekor. Itu dan akhirnya tanamannya siap untuk didekor dan dimasukkan di dalam rumah. Yay! Thank you for joining me in this video. See you on the next videos, guys. Have a great day.